Saya pikir sangat-sangat keterlaluan kalau seorang anak nggak mau orang tuanya masuk Islam. Karunia terbesar yang Allah berikan saya pada Islam adalah rasa cinta. Karena saya dulu benci banget sama bapak saya. Saya benci sama bapak saya, dan top ranking yang saya benci adalah kakak saya. Nah, kenapa? Karena kecil saya dizolimi, saya dipukulin, saya ditindas segala macam. Maka saya nggak suka sama bapak saya nggak suka sama kakak saya. Kalau kakak saya mukulin karena saya nggak suka. Kalau bapak saya, kenapa saya nggak suka? Saya pacaran jam 3 malam tiba-tiba diputusin teleponnya. Itu kan menyakitkan banget sekalian. Sederhana alasannya itu kan. Nah, saya nggak suka sama bapak saya nggak suka sama keluarga saya, kakak saya nggak suka. Begitu saya masuk Islam, karunia yang terbesar yang Allah berikan pada saya adalah saya mulai belajar untuk mencintai mereka. Saya mulai diajarkan, Islam itu ngasih tahu kamu, Allah tuh ngasih tahu kamu, bukan perkara yang mereka lakukan pada kamu yang akan dihisap, tapi perkara yang kamu lakukan pada mereka akan dihisap. Sederhana. Dengan cuma gitu aja konsep Islam menghilangkan seluruh kebencian pada diri saya. Maka Allah nggak pernah nanya saya bagaimana bapak saya memperlakukan saya. Allah nggak pernah nanya saya gimana kakak saya memperlakukan saya. Yang Allah tanya saya adalah bagaimana saya memperlakukan mereka. Tapi saya tetap benci sama kakak saya gitu kan. Ya pokoknya karena perlakuan begitu. Nah, tapi itu membantu kita untuk akhirnya berbuat sesuatu yang terbaik pada orang tua. Itu kan ya. Nah, maka kemudian kita ingin berusaha melakukan sesuatu yang terbaik. Itu berubah semuanya. Berubah, cara kita memandang orang tua berubah, cara kita memandang saudara berubah, dan saya juga berusaha untuk mengislamkan orang tua saya. Tapi, ya itulah kadang-kadang Allah juga memberitahu kepada kita tentang satu hal yang kalau andaikan ini nggak dikasih tahu pada kita mungkin sudah merasa stres dan putus asa. Lah kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua orang yang sangat dicintai sama dia. Satu Khadijah, dua adalah Abu Talib. Kenapa Abu Talib? Karena Abu Talib literally adalah pengganti orang tuanya. Ketika Rasulullah orang tuanya meninggal, maka dia diambil sama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal dititipkan pada Abu Talib. Abu Talib ini literally adalah orang tuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang paling dia nggak berani untuk berkata-kata sesuatu yang menyakitkan, itu adalah Abu Talib. Maka susah banget bagi Rasulullah untuk ngasih tahu Abu Talib ketika Abu Talib memberanikan diri karena didesak oleh Quraisy, wahai Muhammad, jangan dakwah, berhentilah dakwah. Kenapa? Karena ini mengganggu kami. Lah kalau seandainya kamu mau kami kasih uang, kami buat engkau orang paling kaya. Kamu mau wanita, kami kasih wanita. Kamu mau kekuasaan, kami angkat engkau orang yang paling mulia di antara kami. Rasul ketika mau jawab itu sampai bilang begini kan, saya tuh susah banget jawab itu. Diam Rasul, lama diam, karena itu adalah bapaknya, dalam tanda kutip, yang sudah kayak bapaknya, karena memang pengganti bapaknya. Diam. Kemudian Rasul bilang, wahai pamanku, andaikan mereka bisa memberikan tangan kanan saya ada matahari, sebelah kiri saya bulan, saya tidak akan pernah meninggalkan urusan ini sampai Allah mematikan saya atau memenangkan saya di dalamnya. Kan gitu. Makanya yang paling dicinta adalah Rasulullah SAW. Tapi seumur hidup Rasulullah sampai kemudian meninggalnya Abu Talib, Rasulullah tidak bisa mengislamkan Abu Talib. Itu kemudian dikasih tahu pada kita. Ketika Rasul dalam keadaan kemudian sakit, sangat sedihnya, meninggal Abu Talib, nggak bisa diselamatkan. Apa yang Allah turunkan pada Rasulullah? Innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu adalah ayat yang selalu saya pikir-pikirin terus. Selalu saya pikir, itu nabok saya. Lah kenapa nabok saya? Allah SWT yang bilang begini, wahai Muhammad, kamu sedih kan sekarang ini? Tapi saya kasih tahu, itu bukan salah kamu. Itu bukan urusan kamu. Pertama, Allah yang ngasih tahu pada Rasulullah yang sedih, itu bukan tanggung jawabmu. Itu semua urusan saya. Kalau saya ngasih orang, itu urusan saya. Kalau saya nggak mau ngasih orang, itu urusan saya. Bukan kamu yang lemah, bukan kamu yang kemudian nggak bisa, tapi aku yang belum mau. Itu juga dikasih pada kita. Kenapa? Supaya kita tidak merasa gagal ketika kita tidak bisa menunjuki seseorang. Dalam hidup saya itu, setiap waktu saya doain bapak saya. Nah, kenapa? Bapak saya udah ngasih banyak hal pada saya. Dia ngasih saya rumah, yang kalau rumah itu saya beli dengan duit saya, gaji saya pada waktu itu, saya sudah hitung 72 tahun baru kumpul untuk beli satu rumah. Beliin mobil, ketika beliin mobil kemudian pakai lik. Kalau sana kurang bensin ambil ke papi. Kalau misalnya kamu kurang jangan minta sama jamaah. Saya bilang saya nggak pernah minta sama jamaah, ngambil ke papi, nanti papi bayarin. Bapak saya kemudian mengumrohkan saya pertama kali 2012. Saya bilang, papi mau nggak saya kasih solusi terhadap pelanggan-pelanggan papi. Gimana caranya? Kita umrohkan mereka. Daripada mereka dikasih motor, kita umrohkan mereka. Siapa yang bimbing? Ya saya lah. Emang kamu udah pernah umroh? Belum, tapi saya pengen. Akhirnya kemudian saya pergi umroh dan bapak saya bayarin istri saya kemudian pergi umroh. Di depan Ka'bah kita telepon bapak saya, Pi,
kita di depan Ka'bah, di depan Ka'bah kita berdoa sama yang punya Ka'bah, tapi biar masuk Islam. Jawabannya insya Allah, tapi sampai sekarang belum masuk Islam. Coba bayangkan. Innaka lan tahdi man ahbabta. Kamu boleh jadi senang sama seseorang, tapi kamu nggak bisa nunjukin seseorang. Teguran Allah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teguran Allah pada saya. Walakinallah yahdi man yasha. Allah yang bisa menunjuki orang. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah tahu siapa saya yang layak mendapatkan petunjuk. Tahu nggak maksudnya apa? Maksudnya adalah saya jadi ternyata iya juga ya. Antum ini mungkin baru ketemu dengan saya juga baru ketemu sama. Saya nggak kenal antum bantu dakwah saya juga mungkin nggak pernah. Bapak saya bantu dakwah saya. Bapak saya mencukupi kehidupan saya. Mobil saya yang saya pakai sekarang itu bapak saya yang beliin. Rumah saya yang tinggal sekarang bapak saya yang beliin. Umroh pertama itu bapak saya yang bayarin. Dia konstan ngasih saya duit kemudian untuk bisnis. Itu bapak saya. Sedangkan antum semua, mohon maaf, nggak ada jasa bagi saya. Saya kadang-kadang mikir, kok antum yang dapat hidayah ya? Tapi itu kemudian kata-kata Allah, walakinallah yahdi man yasha. Itu urusan saya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu tentang siapa yang akan mendapatkan hidayah. Artinya adalah apa? Artinya adalah kalau antum sudah mendapatkan hidayah sekarang, artinya Allah pengen ngasih tahu pada Anda, kenapa saya milih orang-orang ini dan bukan bapak mulik? Karena mereka bisa berbuat sesuatu yang lebih besar daripada bapak. Paham maksudnya? Itulah kenapa saya nggak pernah berhenti untuk berharap. Kenapa? Saya yakin semua orang sudah ditunjuki oleh Allah. Allah tahu peran mereka di dunia ini untuk apa. Allah tahu peran mereka seperti apa. Nah, makanya kalau ditanya pada saya, bagaimana dengan bapak saya? Apakah saya menginginkan keislaman? Ya, banget. Tapi kadang-kadang Allah lebih tahu tentang siapa yang mendapatkan petunjuk. Barusan beberapa waktu yang lalu, kakak saya nelpon saya. Padahal ini orang paling saya benci dalam hidup saya. Dan saya nggak bakal maafin dia. Janji saya waktu itu sih. Saya pernah mimpi pas sakratul maut mimpinya. Terus kemudian ketika sakratul maut itu dia datang dalam mimpi saya bilang saya maafin kamu. Pas lagi mimpi sakratul maut. Tapi pas sudah bangun lagi, nggak lagi. Tapi inilah cara Allah untuk mendidik manusia itu akalnya lemah banget ya. Dan manusia itu sangat terbatas sekali penglihatannya. Beberapa waktu yang lalu kemudian dia WhatsApp pada saya, "Lid, ini maksudnya hadisnya apa?" Hadis tentang balasan-balasan Allah pada orang-orang yang utama. Jadi keutamaan. Contoh misalnya puasa 6 hari setelah Ramadan. Itu Allah memberikan kemudian penghapusan dosa daripada sebelum dan sesudah, misalnya contoh. Ya dia tanya barang-barang kayak begitu. Saya bilang ini hadisnya ada segala macam. Terus kemudian dia bilang, "Lid, Islam tuh begini-begini." Ternyata dia mau tentang Islam. Bapak saya yang saya usahakan ya tiap kali saya doakan, malah sampai sekarang masih merasa belum. Kakak saya tuh yang nggak pernah saya doain, yang saya benci banget sama dia, dunia akhirat gitu kan ya. Allah ternyata ngasih tahu, "Lik, kamu tuh terbatas pandangannya." Ternyata beberapa waktu yang lalu kemudian saya diskusi sama dia mau masuk Islam. Coba bayangkan. Jadi artinya coba bayangkan, ini yang Allah bilang, walakinallah yahdi man yasha. Allah itu tahu tentang siapa yang layak untuk mendapatkan petunjuk. Yang kita usahakan di sini, yang kita dapat di tempat yang lain. Artinya adalah apa? Allah lebih tahu siapapun yang berhak mendapat petunjuk. Itu bukan ranah manusia. Ranah manusia adalah mencintai, berusaha sebaik-baiknya. Mengenai siapa yang ditunjuki oleh Allah, itu adalah urusan. Dan ironisnya, antum sudah dapat itu. Yang saya doain bapak saya dapat setiap hari, setiap malam, antum dapat. Artinya apa? Artinya Allah punya rencana pada antum yang mungkin belum direncanakan pada bapak saya. Makanya ketika saya melihat antum itu, melihat orang-orang muslim, saya nggak pernah ngeremehin mereka sedikit pun. Kenapa? Itu Allah sudah punya rencana. Allah maha tahu. Saya terbatas. Yang saya rencanakan dapat malah belum. Yang kemudian yang saya rencanakan, yang saya benci sampai kemudian sampai mati malah dapat. Tapi belum mau syahadat. Syahadatnya mungkin nanti insya Allah pekan depan, karena masih ada banyak masalah. Doain mudah-mudahan syahadatnya lancar. Padahal dulu, bayangin ya, orang ini kakak saya 2 bulan yang lalu masih debat sama saya soalan penista agama dan ngancam mau bunuh saya. Coba antum bayangin, gimana cara orang ngubah orang? Berarti kalau Allah sudah ngubah orang, Allah punya rencana terhadap orang ini. Antum itu sudah dapat hidayah, berarti Allah punya rencana pada antum. Yang antum perlukan adalah jujur pada rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya nggak pernah mempertanyakan orang-orang sudah dapat Islam, karena orang itu sudah dipilih oleh Allah. Maka kalau Allah yang sudah memilih, siapa saya untuk meragukan mereka? Tugas kita itu adalah menyampaikan apa yang benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai siapa yang dapat petunjuk, Allah sudah bilang bukan urusan lu. Jadi kalau gua belum milih dia, jangan lu yang baper.
Oh, itu sekalian. Kan itu urusan gue, bukan urusan lu. Karena bukan lu yang ngasih petunjuk pada orang. Karena kok bisa-bisanya kita merasa bahwa kita ngasih petunjuk pada orang? Enggak, kita nggak pernah ngasih petunjuk pada orang. Kita cuma ngasih, ini loh kemudian dalilnya. Ini loh kemudian Islam. Allah yang ngasih petunjuk pada mereka. Allah yang kemudian yang memudahkan hatinya untuk menerima Islam. Dan kita nggak akan pernah tahu. Wallahu a'lam. Yang jelas, yang sudah Allah tunjukin sekarang untuk jadi Islam, itu yang terbaik yang kita miliki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lain, silakan, Fadal. Silakan, Fadal Pak.